Perpustakaan SMKN 1 Bongas di bawah kepemimpinan Kepala Sekolah Leo Bagus Saputra SPD, Kor, MPD, yang akrab disapa Kapten Leo, dan Kepala Perpustakaan Haji Iftitahul Zanah, SA, MPDI, yang akrab disapa HBJ Dewa Brata, terus berupaya meningkatkan minat baca serta budaya literasi siswa. Langkah strategis yang dilakukan mencakup pengelolaan koleksi buku fiksi, non-fiksi, teologi, hingga vokasi yang disesuaikan dengan kurikulum serta kebutuhan program keahlian. Selain itu, perpustakaan sedang bertransisi menuju sistem digitalisasi penuh agar siswa, termasuk yang sedang PKL, dapat memesan dan mengakses bahan ajar secara online melalui portal perpustakaan, disertai berbagai strategi seperti kolaborasi pojok baca kelas dan lomba literasi di bulan bahasa. Meskipun terus berinovasi, pengelolaan perpustakaan masih menghadapi tantangan besar terkait keterbatasan fasilitas fisik dan sumber daya manusia. Gedung perpustakaan lama yang retak memaksa operasional dipindahkan ke ruang terpadu, sementara terbatasnya personel membuat pelayanan dan administrasi saat ini hanya ditangani oleh kepala perpustakaan bersama 1 orang staf. Diharapkan kedepannya SMKN 1 Bongas dapat memiliki gedung perpustakaan mandiri yang representatif, penambahan staf ahli, serta alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung ketercukupan buku sesuai tuntutan kurikulum nasional. Dari Indramayu, Baebudin Cuplikcom mengabarkan. Baik, untuk kesempatan hari ini saya bersilaturahmi dengan Kepala Perpustakaan SMKN 1 Bongas. Beliau adalah Haji Iftitahul Zanah, SAG MPDI. Kemudian selain itu juga sebagai guru PAI ya di SMKN 1 Bongas. Nah, saya mau berbincang-bincang dengan Kepala Perpustakaan. Ada sebanyak 10 poin pertanyaannya. Dan yang pertama, bisa diceritakan sedikit mengenai profil Bapak dan sudah berapa lama bertugas di perpustakaan SMKN 1 Bongas ini? Terima kasih. Kalau untuk profil saya pribadi tadi sudah disampaikan. Untuk tahun ajaran 2026-2027 ini saya dipercaya sebagai Kepala Perpustakaan. Namun pada 4 tahun yang lalu saya dipercaya oleh pimpinan juga itu sebagai wakil kepala sekolah urusan kesiswaan 1 tahun dan 3 tahunnya di wakil kepala sekolah urusan hubungan industri dan hubungan masyarakat. Hubungan industri dan masyarakat. Nah, pada tahun sekarang sebelumnya lagi, kalau kita menghitung mundur ke belakang sebelum jadi Wakasek juga saya sudah posisi di Kepala Perpustakaan juga. Dan alhamdulillah kembali lagi ke tempat yang 4 tahun yang sudah ditinggalkan, sekarang sudah balik lagi ke Kepala Perpustakaan. Seperti itu. Artinya dulu pernah menjadi sebagai Kepala Perpustakaan, kemudian saat ini di tahun ajaran 2026 hingga 2027 kembali sebagai Kepala Perpustakaan SMK 1 Bongas ya. Baik. Jenis koleksi buku apa saja sih yang paling dominan di perpustakaan ini? Dan bagaimana pembagian antara buku pelajaran umum dengan buku kejuruan atau vokasi? Kalau pembagian yang ada di perpustakaan sini, buku-bukunya itu ada buku fiksi, non-fiksi, dan buku-buku yang lainnya. Baik misalnya novel ada, terus tentang masalah buku-buku ekologi maupun buku vokasi atau buku mata pelajaran yang lainnya. Kita penuhi dan sesuai dengan kurikulum yang terbaru. Karena kalau waktu saya menjabat itu saya memakai di kurikulum 2013. Setelah kurikulum 2013 ganti lagi dengan kurikulum Merdeka
Nah sekarang ganti lagi dengan kurikulum nasional, dan buku-buku juga setiap tahun kita mengikuti perkembangan. Jadi dan kebetulan di dana pos itu sendiri ada anggaran untuk buku, jadi pengadaan bukunya itu ada. Gitu. Baik. Lalu bagaimana sistem pengelolaan percatatan, peminjaman, dan pengembalian buku yang diterapkan saat ini? Apakah sudah menggunakan sistem digital atau katalog online atau masih manual? Kalau waktu 4 tahun yang lalu itu kita masih semi menggunakannya, ada yang online juga ada yang manual. Kalau untuk misalnya simpan pinjam, nah kita pakai ada buku simpan dan juga buku pinjaman dan buku pengembalian. Terus daftar hadir juga ada. Nah, selain itu baru kita rekap kalau dulu. Nah sekarang juga kelihatannya masih memakai seperti itu, namun karena kemarin juga saya baru mengadakan pelatihan perpustakaan, manajemen tentang masalah perpustakaan, kita akan mencoba dengan pola digital. Jadi anak-anak sebelum pinjam itu bisa pesan dulu, barangkali bukunya stoknya di sini sedang tidak ada, kita pending barangkali besok. Jadi kita mulai pembenahan karena kebetulan saya baru beberapa hari di sini di kepala perpustakaan ini, jadi masih pembenahan ruangan dan administrasi yang lainnya. Gitu. Tapi insya Allah kita juga akan mengikuti perkembangan zaman dengan pola tadi digitalisasi, karena semuanya digitalisasi. Jadi anak bisa melalui saya pengen beli pinjam, misalnya pengen pinjam buku tentang masalah teknik, itu bisa dari rumah pesan dulu. Nanti besok tinggal kita juga tinggal verifikasi klik, oke, kalau ternyata setelah dicek di bagian sirkulasi data dan bagian peminjaman itu, karena nanti kita tautkan dengan bagian itu setelah stoknya, misalnya stok pakainya itu mungkin akan disamakan dengan manajemen di keuangan di kayak kasir-kasir, stok barang tinggal berapa, dipinjam berapa, adanya berapa, atau stok barang pelajaran ini misalnya kosong dan lain sebagainya seperti itu. Jadi anak juga bisa tahu, oh iya buku ini masih ada nih stoknya, jadi tinggal klik seperti itu. Kemudian bagaimana sih tingkat kunjungan dan minat baca para murid di SMKN 1 Bongas saat ini? Pada waktu kapan biasanya perpustakaan paling ramai dikunjungi oleh mereka? Kalau untuk tingkat kunjungan ke perpustakaan itu masih relatif ya, katanya standar lah, masih biasa. Karena anak-anak itu kelihatannya lebih banyak dengan memakai atau mencari referensinya itu dengan Google itu. Tapi kita akan mencoba di tahun ini untuk bagaimana meningkatkan anak-anak itu untuk minat membaca. Apa yang telah disampaikan, apa yang digembur-gemburkan, dan apa yang diidekan oleh Bapak Gubernur kita, Bapak KDM, bahwa anak itu harus senang membaca. Jangan terpaku kepada Google, karena Google terkadang ada salahnya juga. Tapi kalau dengan referensi yang ada, membaca buku dan lain sebagainya itu mungkin lebih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sedangkan untuk masalah minat membaca itu anak kebanyakan itu di waktu istirahat. Tapi ada juga sebagian di waktu belajar, tapi dengan gurunya dibimbing untuk mencari literasi yang ada, misalnya guru pelajar kayak saya misalnya. Nah, untuk mata pelajaran PAI tentang masalah sejarah kebudayaan Islam, sejarah Islam di Indonesia. Nah, selain dengan membaca buku, kita juga suruh membaca referensi yang lain tentang sejarah, masalah Sunan, tentang masalah Wali Songo. Jadi anak-anak mempunyai referensi tambahan-tambahan yang lain. Jadi anak langsung dibawa ke perpustakaan.
Jadi kunjungannya itu kunjungan seperti itu. Tapi kalau anak secara pribadi datang ke perpustakaan itu ya kebanyakan di waktu istirahat. Selain setelah belanja atau setelah makan, anak kebanyakan larinya ke perpustakaan untuk sambil karena kita juga ada buku novel, ada buku karikatur dan lain sebagainya kita siapkan. Baik. Buku atau kategori bacaan apa sih yang paling sering dipinjam atau diminati oleh para murid ya maupun guru di sekolah ini? Kalau untuk saat ini yang sering dipinjam itu ya buku mata pelajaran. Buku mata pelajaran karena terutama mata pelajaran umum lah. Mata pelajaran umum kayak bahasa Indonesia, matematik, terus PAI tadi, PKN dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk mata buku pelajaran teknik mah itu anak pinjamnya itu rata-rata dibawa ke rumah. Dan kita kasih di waktu itu 1 minggu. 1 minggu silakan buku dibawa ke rumah. Itu 1 minggu. Nah, 1 minggu bisa dipinjam hari Senin. Ini paling lambat hari Senin depan sudah dikembalikan. Gitu. Karena tadi kalau membaca di sini kadang kalau buku teknik itu kan pengen belajar buka-buka waktunya kan terbatas kalau membaca, tapi kalau buku mata pelajaran yang lain itu kebanyakan pinjam di sini. Jadi kebanyakan untuk saat ini masih buku mata pelajaran. Oke. Apakah perpustakaan SMKN 1 Bongas ini memiliki program khusus untuk meningkatkan minat baca siswa seperti festival literasi, bedah buku, atau sudut baca di kelas? Justru itu artinya saya ke depan punya rencana itu untuk meningkatkan minat dan baca siswa itu, terutama kalau di bulan bahasa itu saya pengen mengadakan lomba misalnya membuat karya tulis atau membuat cerpen dan lain sebagainya. Nah untuk meningkatkan minat baca. Yang kedua, kita untuk program meningkatkan minat baca juga itu kerjasama dengan guru mata pelajaran. Jadi guru mata pelajaran dan wali kelas minta dibuatkan nanti tadi apa yang disampaikan misalnya tentang referensi tentang pojok baca di kelas-kelas dan lain sebagainya, buku silahkan dipinjam ke perpustakaan. Tapi dengan dengan arahan itu tadi bahwa kita kerjasama dengan wali kelas tadi agar anak minimal seneng dulu datang ke perpustakaan, kunjungan ke perpustakaan. Nah dari situ kalau anak sering melihat buku, melihat bahan bacaan yang lain pasti akan tertarik. Jadi kita kerjasamanya dengan wali kelas dan juga dengan guru mata pelajaran untuk meningkatkan minat dan baca. Dan lomba-lomba itu mungkin biasanya kita akan mengadakan lomba di bulan bahasa. Baik. Bagaimana perpustakaan berperan dalam mendukung kegiatan praktik dan teori kejuruan bagi murid SMKN 1 Bongas ini? Peran perpustakaan sendiri untuk mendukung kegiatan belajar mengajar baik masalah untuk mata pelajaran teknik dan lain sebagainya, kita menyiapkan bahan buku paket. Nah, di sana kita juga tidak tahu kebutuhan buku paketnya apa, makanya kita kerjasama dengan guru teknik, baik misalnya perhotelan, karena kebetulan di SMK Bongas itu ada 4 program keahlian. Teknik otomotif sendiri dibagi menjadi 2, ada teknik kendaraan ringan dan teknik sepeda motor. Yang kedua teknik komputer dan jaringan komunikasi, Telkom. Dan yang terakhir adalah perhotelan. Nah, buku-buku perhotelan, buku teknik yang lain kita tidak tahu, makanya kita kerjasama dengan guru mata pelajaran. Silakan ajukan nih kekurangannya apa, buku mata pelajaran yang dibutuhkan oleh guru dan siswa itu apa, kita tampung. Nah itu peran kita. Nanti dari setelah
pesanan dari guru-guru ini baru kita ajukan ke pimpinan. Dari pimpinan misalnya di ACC, nah dikirimlah oleh penerbit, biasanya seperti itu. Jadi kita dari di awal tahun pelajaran, setiap tahun pelajaran entah semester ganjil maupun semester genap, kita tawarkan ke guru, silakan nih mau pesen buku apa untuk kelengkapan seperti itu. Jadi peran perpustakaan ini, kalau misalnya bukunya tidak terlalu mahal, biasanya mah pemenuhannya itu satu mata pelajaran itu sekitar 50 buku, jadi bisa diputer. Jadi karena kita 3-4 program keahlian kali sekian mata pelajaran, kalau dikali 100 semua ya nggak mungkin kan anggaran itu, karena dibatasi juga untuk anggaran buku. Makanya kita siapkan itu satu mata pelajaran dan satu tingkat itu maksimal itu 50. Namun kebanyakan guru-guru ya udah ya, ada yang 5, ada yang 10. Dan karena satu guru terkadang tidak pesennya satu, Pak saya pengen untuk pegangan gurunya selain ke siswa, jadi satu mata pelajaran untuk pegangan gurunya ini bisa 2 atau 3 buku, tapi khusus untuk pribadinya. Kita juga siapkan, silakan dicatat. Guru si A dengan mata pelajaran misalnya mata pelajaran teknik apa, pesan bukunya ini. Nah, itulah peran kita sebagai perpustakaan untuk memfasilitasi tentang pemenuhan buku yang dibutuhkan oleh mata pelajaran atau guru masing-masing. Apakah ada rencana atau penyediaan modul atau bahan ajar digital untuk mendukung siswa yang sedang menjalani praktek kerja lapangan atau PKL? Nah, kalau untuk kaitannya dengan mata pelajaran untuk yang siswa dengan PKL itu modul kemarin kita baru guru-guru itu baru diadakan IHT tentang masalah pembelajaran yang memakai digitalisasi. Nah, di sana itu guru bisa membuat dan langsung disampaikan. Dan bahan itu kita tampung juga di perpustakaan. Jadi hasil dari pembelajaran IHT kemarin guru-guru baru tampung ke folder perpustakaan. Nah, perpustakaan nanti akan membuat tadi mata pelajaran A dengan buku digitalisasi. Jadi anak-anak juga tidak yang harus sedang PKL saja, tapi yang lain juga bisa melihat atau membaca barangkali dibutuhkan tentang buku itu. Tapi semua untuk yang anak PKL itu bisa tinggal klik masuk ke login ke perpustakaan, nah, dengan menggunakan usernya itu Nisen dan passwordnya perpustakaan Nebos 2026, langsung bisa login cari buku kelas 10 mata pelajaran apa, tinggal klik kelas 11, kelas 12. Artinya kita memberikan kesempatan bagi anak yang malas datang ke perpustakaan juga itu bisa dari rumah untuk persiapannya mengikuti ujian-ujian atau bahan-bahan yang lain seperti itu. Kemudian apa kendala atau tantangan terbesar yang dihadapi oleh Bapak sendiri sebagai kepala perpustakaan di sekolah ini pada saat ini dalam mengelola dan mengoperasikan perpustakaan sekolah? Kalau masalah hambatan itu banyak sekali sebenarnya, Mas. Idealnya yang namanya perpustakaan itu adalah satu ruangan, satu gedung tersendiri perpustakaan. Karena kemarin saya pelatihan jadi pustakawan itu sejak tahun 96. Saya sudah mengikuti pelatihan pustakawan se-Jawa Barat. Dan di sana idealnya itu satu ruangan, satu gedung itu dengan beberapa ruangan-ruangan. Ada ruangan sirkulasi, ruangan pendaftaran dan lain sebagainya. Nah, kendalanya di SMK Negeri 1 Bongas itu sendiri kan gedung perpustakaannya kan belum punya. Dulu memang pernah dibangun, tapi itu
kalau dipakai sangat membahayakan sekali. Jadi sudah retak, makanya kita pindah ke satu ruangan ini. Nah di sini kalau kita mengacu ke perpustakaan ideal, ini jelas tidak ideal. Karena apa? Satu, yang namanya perpustakaan itu kalau pengen ideal, pengen di ini, ada tenaga ahlinya juga atau staf-stafnya itu minimal 4 atau 5 orang. Ada bagian pendaftaran, ada bagian sirkulasi, ada bagian katalog, ada bagian tentang masalah pengelolaan yang lainnya. Itu minimal 4 atau 5 orang. Yang kedua, juga ada ruang baca. Ada ruang baca khusus, karena kalau kita sedang membaca, ada orang lalu lalang itu konsentrasi kita bisa hilang. Nah, di sini di SMK Negeri 1 Bongos kendalanya itu perpustakaannya masih satu ruangan, buku campur dengan ruang baca, campur dengan yang lain-lainnya. Jadi harapan dari kita mah ya dengan itu. Jadi hambatannya itu gedung belum punya secara ideal, juga tenaga perpustakaannya itu masih belum mencukupi, karena baru cuma ada satu orang. Saya dibantu dengan satu staf. Ini satu staf ini melayani, jadi kayak tukang bakso, melayani, membersihkan, terus merapikan, memberi label ke buku, dan lain-lain. Jadi kayak tukang bakso, bikin sendiri, meracik sendiri, setelah itu menjual sendiri, ada orang beli, terus memberi pengembalian sendiri. Jadi ya inilah, sehingga fokus untuk kerjanya ini kan terkadang kan banyak kendala-kendala seperti ini. Baik. Kemudian apa saja sih harapannya atau mungkin rencana pengembangan perpustakaan SMK 1 Bongas ini untuk kedepannya agar menjadi pusat sumber belajar yang lebih menarik dan modern bagi murid? Harapan dari saya secara pribadi itu yang pertama, SMK Negeri 1 Bongas ini mempunyai gedung perpustakaan sendiri. Itu karena kuncinya perpustakaan itu kalau pengen diminati oleh para pembaca itu ya gedungnya dulu yang bagus. Ada gedungnya minimal. Walaupun zaman sekarang yang namanya minat membaca itu tidak terbatas ruang dan waktu karena sudah digitalisasi, tapi tadi kalau gedungnya ada, satu gedung penuh, itu satu gedung perpustakaan dibagi-bagi, ada ruang baca, ada ruang buku, ada ruang katalog. Itu saya yakin dengan siswa itu akan merasa tertarik, apalagi nanti kalau sudah tertata seperti itu, kita sering mengadakan sebulan sekali kita membuat event misalnya, karena rencana saya juga tadi membuat lomba-lomba bagaimana anak suka untuk mencari literasi. Jadi di bulan literasi misalnya anak-anak mencari referensi dari buku-buku itu. Nah, kita adakan lomba, jadi anak tertarik akan ini. Jadi harapannya yang pertama tadi gedung lah. Gedung, ada gedung perpustakaan, bukan ruang perpustakaan. Kalau ruang perpustakaan tahu sendiri seperti ini. Buku-buku yang nggak dipakai dicampur, karena tidak punya gudang. Buku yang sedang dipakainya juga ya seperti itulah. Jadi ada gedung, ada ruangan dan lain sebagainya. Itu harapannya pengen punya gedung. Yang kedua juga tadi tenaga staf dari perpustakaan itu minimal, kalau pengen baik itu minimal itu 4 atau 5 karyawan. Itu baru secara ideal. Mungkin sedikit ada tambahan, itu yang dikenakan di kantong itu, yang dipasang di kantong itu, boleh diceritakan apa itu? Oh, kalau ini Satya Lencana dari kemarin di tahun 2025 bulan
saya dikasih penghargaan oleh Bapak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo sudah mempercayakan kepada saya secara pribadi untuk dikasih penghargaan Satya Lencana yang 10 sebagai PNS di Indonesia untuk NASA untuk kerja di 10 tahun di API. Mungkin untuk meng-closing, apakah ada yang mau disampaikan perihal perpustakaan dan lain sebagainya? Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman, terutama Pak Kapten Leo. Harapan dari saya pribadi sebagai kepala perpustakaan itu bagaimana caranya bisa memberikan sebuah ruangan atau gedung untuk perpustakaan. Jadi ada gedung perpustakaan tersendiri biar nanti kita bisa menata di mana ruang baca, di mana ruang buku, di mana ruang katalog dan lain sebagainya, seperti agar buku dan gudang juga ada, agar tidak tercampur di satu ruangan ini, sehingga nanti minat dari anak-anak untuk membaca juga itu bisa lebih meningkat. Dan yang kedua juga pemenuhan terhadap buku-buku kebutuhan dari teman-teman ini, karena sekarang kita memakai kurikulum nasional dan buku-buku yang ada ini kurikulum ada yang masih tercampur, ada yang kurikulum 2013, ada yang kurikulum Merdeka, dan sebagian baru datang itu kurikulum nasional. Agar pemenuhan untuk kurikulum nasional ini minta anggaran ditambahkan lagi untuk pengadaan buku-buku, karena apalagi untuk CP, capaian pembelajaran itu setiap tahun kayaknya berubah, jadi materinya juga ada perubahan-perubahan. Jadi harapan dari saya untuk anggaran perpustakaan itu minta ditambahkan. Selain pengadaan buku juga untuk pembiayaan operasionalnya. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada Pak Kapten Leo sebagai pimpinan di SMK Negeri 1 Bongas untuk mempercayakan saya kembali di kepala perpustakaan ini. Baik, terima kasih. Begitu wawancara saya Baibudin Cuplikom bersama Bapak Haji Ifti Tahul Jana SAG MPDI selaku Kepala Perpustakaan SMKN 1 Bongas sekaligus Guru PAI di SMKN 1 Bongas. Terima kasih Pak Haji.